Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Pertama sekali bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang ini kita telah dapat sama-sama hadir di ruangan yang sangat berbahagia ini dalam rangka aksi nyata dari teman kita. Kemudian salawat dan salam juga tidak bosan kita sampaikan buat arwah junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 26 Tanjung Bonai yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru yang sama-sama kita hormati, seterusnya Bapak dan Ibu, sebagai aksi nyata pada siang hari ini yang sangat kita banggakan. Baik, tepatnya pada hari ini Sabtu 21 Oktober 2023 acara akan segera kita mulai. Untuk itu akan saya bacakan susunan acara kita, yaitu acara berbagi aksi nyata modul 1.4 mengenai konsep-konsep kunci dan modul budaya positif. Acara yang pertama, protokol yang dianggap sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan wahyu ilahi. Acara ketiga, lagu Indonesia Raya. Keempat, doa. Kelima, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Keenam, penyampaian aksi nyata. Ketujuh, penutup. Sebelum kita masuk ke acara kedua, marilah kita buka acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan wahyu ilahi yang akan disampaikan oleh Ibu Indri. Kepada Ibu dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janaban aw ma fa'aslaha bainahum fala ithma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus
siyamu kama kutiba 'alal ladzin kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita aturkan kepada ibu kita tadi. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini acara kita semakin berkah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Nurliza SPD. Kepada Ibu Siti dipersilakan dengan segala hormat. Dan hadirin diharapkan berdiri.
lebih lanjut lagi, marilah kita bacakan doa dulu supaya acara kita ini lancar dan sukses untuk teman-teman kita semua, juga kita di dalamnya, dan juga merupakan ibadah bagi kita semua hendaknya. Illa hidratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 26 Tanjung Bone kepada Bapak Asril SPD SD dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak serta Ibu Majelis Guru yang teristimewa, kepada Ibu CGP yang akan menyampaikan aksi nyata dari konsep kunci dalam modul budaya positif yang insyaallah akan dilangsungkan beberapa saat lagi. Puji syukur tak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan selalu dikaruniainya limpahan rahmat dan hidayah, sehingga acara kita dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sampai dengan akhir nantinya. Tanya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat perjuangan beliau, kita dapat merasakan nikmatnya, manisnya Islam yang sedang kita anut pada saat sekarang ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini, perkenanlah kami menyampaikan beberapa hal mungkin perlu untuk kita semua. Pertama, penghargaan yang sangat besar untuk calon guru penggerak kita, Ibu Nelvi Yuliasri, karena telah bersusah payah, telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan tugas meskipun di dalam suasana yang sangat sempit sekali. Untuk itu, tepuk tangan dulu untuk Bu Nelvi Yuliasri. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk kita semua yang belum mengikuti atau belum mendaftar, kita harus menjadikan Ibu Nelvi ini sebagai panutan contoh, karena beliau telah mau menjadi motor, menjadi penggerak di sekolah kita ini di samping guru-guru yang lain. Nah, sekali lagi kita mohon motivasi dari dalam diri sendiri terlebih dahulu, kemudian baru motivasi dari luar, dari kita semua untuk ibu-ibu yang masih atau berpikir untuk masuk. Karena bagaimanapun Allah tidak akan memberikan ujian yang berat, Allah tidak akan memberikan beban yang tidak mampu kita pikul kepada umatnya. Yakinlah bahwa kita bisa, kita mampu melaksanakan semua ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya harapan kita semua, ilmu yang didapat mampu ditumbuh kembangkan di sekolah kita, mampu dikembangkan, ditularkan kepada teman-teman sejawat lainnya,
di lingkungan sekolah yang lebih kecil, di lingkungan gugus, bahkan kalau mungkin di lingkungan kecamatan dan kabupaten hendaknya. Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian sekali lagi kami mohon, marilah kita sama-sama mensukseskan acara ini. Sama-sama berpartisipasi untuk mendukung calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Sekali lagi, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Bapak yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan motivasi yang lebih dari Bapak kita. Kita beri aplaus untuk Bapak kita dulu. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh Ibu Nelvi Yuliasri SPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan waktu yang secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupanya kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan yang pertama sekali yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 26 Tanjung Bonai, seterusnya kepada rekan-rekan guru-guru hebat dari SDN 26 Tanjung Bonai. Dengan acara aksi nyata saya pada modul 1.4 ini, kita sama-sama berkumpul di ruangan yang kita cintai ini guna saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan rekan-rekan saya di SDN 26 Tanjung Bonai. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan ilmu yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan saya mengikuti bimbingan CGP. Jadi sudah sampailah kepada modul 1.4. Di modul 1 ini kami belajar tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu guru hebat semuanya, tidak menyesal kita ikut untuk mengikuti program guru penggerak. Bahwasanya dari step by step saya sudah merasakan perubahannya, sudah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, baik itu bagi diri saya sendiri maupun untuk siswa serta sekolah yang saya ajar sekarang. Bapak Ibu guru hebat semuanya, dari aksi nyata modul 1.4, yaitunya konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Saya perkenalkan, saya Nelvi Yuliasri, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang pertama sekali yaitunya perubahan. Apa saja perubahan yang saya rasakan, yang sama-sama kita rasakan dalam dunia belajar, yaitunya paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan selanjutnya ke segitiga restitusi. Tampaknya Bapak Ibu guru hebat sedang termenung. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat.
kasih atas motivasinya, semangatnya. Jadi yang pertama, apa saja perubahan yang bisa kita lihat sebagai seorang guru? Sebaiknya kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat kita jalankan dengan menerapkan beberapa konsep, ya. Jadi budaya positif itu bisa kita terapkan dalam beberapa konsep. Sebetulnya itu sudah kita laksanakan juga di sehari-hari. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif itu mungkin untuk siswa kita, bahwasanya kita harus menegakkan disiplin di sekolah. Karena mulai dari sekarang, mulai dari kecil, anak-anak kita itu sudah kita ajak disiplin untuk mendapatkan generasi emas kita di 20 tahun yang akan datang. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Jadi kita juga ada beberapa perilaku nanti yang akan saya bahas. Ada 5 perilaku manusia. Selanjutnya berkaitan dengan hukum atau penghargaan. Jadi Bapak dan Ibu guru hebat, bahwanya hukum atau penghargaan itu ada dampak negatif dan positifnya nanti. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya posisi kontrol seorang guru. Ini merupakan emosional kita yang kita laksanakan dalam sehari-hari. Mungkin sebagai penghukum, sebagai manajer, dan lain-lain sebagainya nanti. Selanjutnya pembuatan keyakinan kelas. Saya lihat di setiap kelas kita sudah ada yang namanya kesepakatan kelas. Itu kita sepakati dengan siswa-siswa kita. Kita wajib membuat itu sebelum kita mengikuti pembelajaran untuk 1 tahun ke depan. Kita wajib membuat yang namanya keyakinan kelas. Selanjutnya yang terakhir, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini Bapak Ibu guru hebat, hampir setiap hari kita dihadapkan dengan kelakuan-kelakuan siswa. Ya, setiap hari ada saja masalah-masalah yang ditimbulkan oleh siswa-siswa kita. Namun ada cara penyelesaiannya yang tepat. Selama ini saya merasakan cara menyelesaikan masalah itu tidak kurang tepat. Sebetulnya ada, tapi ada poin yang tertinggal oleh kita selama ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dalam modul 1.4 ini tentang budaya positif, ada beberapa perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah, yaitunya yang sistemnya berkelanjutan, yang tidak akan pernah kita hapus selama ini. Nah, apa saja bagian dari budaya positif? Budaya positif itu terbagi atas 2. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebijakan positif. Pada disiplin positif kita lihat, disiplin positif ini merupakan pendekatan kita kepada peserta didik untuk melakukan kontrol dirinya dan pembentukan kepercayaan dirinya. Disiplin berbeda sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukum, kita biasanya Bapak Ibu sering kita menghukum siswa, terlambat dihukum, kemudian tidak sesuai dengan aturan kita hukum. Ternyata itu salah, ya, karena hukuman itu membuat mereka lebih melawan lagi dari kita. Maka mungkin ada, nanti akan saya jelaskan solusi dari disiplin positif ini, supaya kita dan siswa ada jembatan hati kita dengan mereka, supaya dari kasus yang satu ke kasus yang kedua tidak bertambah lagi. Jadi ada namanya jembatan hati dengan siswa. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai ini yang pertama keadilan, tanggung jawab, kejujuran,
bersyukur, lurus hati, berprinsip, integrasi, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Jadi banyak di situ Bapak Ibu nilai-nilai yang perlu kita terapkan kepada siswa kita, yang perlu kita tumbuhkan ke dalam diri siswa kita. Karena ini pembiasan ini yang memberikan tantangan bagi kita. Ya, tantangan bagi kita bahwasanya pembiasan ini sulit kita ajarkan kepada siswa. Namun karena kita saling berkolaborasi di dalam, insya Allah kita mampu untuk menanamkannya kepada dalam diri siswa kita nantinya. Yang pertama, keadilan. Kita tidak membeda-bedakan Bapak Ibu, ini siswa ini, anaknya siapa, anaknya dari mana, kita tidak akan membeda-bedakan. Apapun yang kita berikan sama kepada siswa kita. Itu yang dimaksud dengan keadilan. Seterusnya, tanggung jawab. Tanggung jawab itu juga harus kita tanamkan di dalam diri siswa kita. Contohnya Bapak Ibu memberikan tugas. Nah, Bapak Ibu harus cek dulu apakah mereka mengerjakannya atau tidak. Itu merupakan sebuah tanggung jawab. Kemudian apa perlakuannya, apa kesalahannya, apakah dia mau nanti bertanggung jawab atas kesalahannya. Itu perlu kita cek, perlu kita bimbing siswa kita. Seterusnya, kejujuran. Jujur ini juga sangat sulit Bapak Ibu guru hebat, bahwasanya ini datangnya dari dalam diri siswa kita. Kebanyakan itu dia dibawa dari dalam keluarganya. Terkadang lihat sampai di sekolah tuh sering tidak berkata jujur. Makanya kita sebagai guru juga membiasakan, memberikan pemahaman bahwasanya kita latih dia untuk bersikap jujur. Lanjut, bersyukur. Bersyukur juga perlu kita terapkan sekali bahwasanya apa yang sudah dia dapatkan, apa yang sudah dia rasakan itu ada wujud syukurnya, baik itu kepada Allah yang menciptakan kita maupun kepada orang-orang yang sudah memberikannya nikmat. Kemudian lurus hati, ya mungkin tujuannya ke sekolah tadi untuk belajar. Namun sesampainya di sekolah bikin masalah dengan temannya, ya ada saja tugasnya. Tugas yang diberikan guru tidak dia kerjakan. Apa niatnya tadi sekolah tidak sampai ke sekolah. Nah itu namanya lurus hati. Kemudian berprinsip, integrasi, kasih sayang. Itu kasih sayang Bapak Ibu guru hebat, saya yakin sudah memberikan kepada mereka semuanya, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang kepada siswa-siswa kita di sini. Rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran itu adalah bentuk nilai-nilai kebijakan universal. Baik Bapak Ibu guru hebat, untuk yang selanjutnya, tujuan kita sebagai seorang pendidik. Apa tujuan kita sebagai seorang pendidik? Adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita berusaha siswa kita bisa memiliki motivasi intrinsik yang bisa kita berikan kepada mereka. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif yaitunya mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya lebih ke arah disiplin diri. Nah, diri mereka dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi Bapak Ibu guru hebat, bahwasanya siswa kita itu perlu kita ajarkan di sekolah. Mungkin mereka waktunya banyak yang ada di dekat guru atau di sekolah dibandingkan dengan orang tuanya di rumah. Selanjutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Ya, jadi
kita berusaha kepada siswa kita agar mereka tidak mengharapkan sesuatu itu dengan imbalan, atau kita paksa, atau dengan kita hukum mereka. Itu sangat salah bagi kita menilainya ya. Jadi murid kita lihat saja apa motivasi internal yang ada di dalam dirinya. Itu bisa kita tumbuhkan nanti kepada siswa kita di sekolah. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, mungkin ini yang dihukum itu sangat tidak baik pada siswa kita. Jadi kita tidak boleh menghukum. Biasanya orang yang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Jadi dia sebetulnya kalau dihukum itu akan membalik kepada dirinya. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini lain juga Bapak Ibu guru hebat. Ada juga mungkin sifat anak siswa kita yang hanya mengharapkan imbalan, hanya mengharapkan penghargaan dari orang lain. Sebetulnya itu tidak baik untuk perkembangan dirinya. Yang baik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai dirinya sendiri. Itu yang bagus, yang bagus kita tanamkan untuk siswa kita. Jadi tidak harus dengan penghargaan, tidak harus dengan imbalan atau paksaan. Nah, itu datang dari dalam dirinya, itu yang bagus, yang disebut dengan motivasi internal. Dan selanjutnya, hal yang menarik bagi saya ketika mempelajari motivasi perilaku manusia yaitu berupa penghargaan. Saya akhirnya mengetahui bahwa penghargaan itu dapat berdampak kurang baik bagi murid. Ternyata penghargaan itu kurang baik bagi siswa kita. Di antaranya bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Murid akan mau mengerjakan sesuatu itu jika ada hadiah. Jadi penghargaan bisa mematikan karakter murid. Itu salah satu contohnya. Jadi Bapak Ibu guru hebat, dalam modul ini kita diajarkan untuk tidak memberikan penghargaan atau imbalan kepada siswa. Biarkan mereka tertanam di dalam dirinya, mau jadi apa saya, mau jadi menjadi menghargai dirinya sendiri. Nah, itu yang bisa saya ambil hal menarik bagi di modul 1.4 ini. Lanjut, posisi kontrol. Ini yang biasa kita laksanakan Bapak Ibu guru hebat. Bahwasanya 5 posisi kontrol ini biasa kita laksanakan. Ternyata di antara yang 5 ini yang bagus itu adalah sebagai manajer. Kita tidak boleh sebetulnya sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau. Lanjut, manajer. Yang dari yang 5 ini sebaiknya kita menanamkan kepada dalam diri kita itu sebagai manajer. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, Ibu pasti pernah sebagai guru, sebagai penghukum. Iya, betul kan Bapak Ibu guru? Iya, kita sering menghukum siswa. Tidak membuat PR dia kita hukum. Lari 55 keliling lapangan. Seperti itu biasanya. Tidak bikin PR dia, kita suruh dia berdiri nanti sampai jam istirahat. Tidak membuat tugas dia, kita suruh dia. Pokoknya ada hukuman yang kita berikan. Itu sebetulnya tidak bagus Bapak Ibu guru hebat. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini kurang bagus untuk peserta didik kita. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Guru akan bertanya kepada siswanya, apa yang anak ibu lakukan tadi? Dengan suara pelan dan lembut, supaya dia yakin kalau dirinya itu bersalah. Iya, membuat orang merasa bersalah, sehingga dia tahu akan kesalahan dirinya. Ini sebetulnya bagus juga Bapak Ibu guru hebat. Dia tahu kesalahan yang sudah dia perbuat. Yang posisi yang ketiga, sebagai teman.
Guru pada posisi ini akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya dia menjadi teman atau mengontrol siswanya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu guru hebat. Ayolah belajar Aziz, kamu tidak kasihan melihat ibu. Nah, seperti itu kata-katanya. Jadi itu merupakan kata-kata sebagai teman kita, seorang guru dengan siswa itu posisi kontrolnya sebagai teman. Kita mengucapkannya itu dengan pelan, lemah lembut. Bagaimana ibunya itu sudah susah menerangkan, menjelaskan pelajaran di depan, namun siswanya itu cuma bermain di belakang atau tidur-tiduran. Jadi kata yang pertama itu, apakah anak ibu tidak kasihan melihat ibu di depan? Ibu sudah capek-capek menjelaskan pelajaran. Nah, itu sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor itu maksudnya mengawasi. Nah, kemana siswa kita lihat. Apakah dia keluar dari pekarangan sekolah, apakah dia tidak belajar, apakah dia tidak mengerjakan PR. Itu bagus juga sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer, ya, kita seorang guru itu sebagai manajer yang mana dapat menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer itu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab. Sepertinya Bapak Ibu kita pernah mengalami kasus dengan siswa. Lalu kita ajak dia berbicara, kita ajak dia mengobrol. Mungkin siswa itu yang sedang bermasalah dari rumahnya sehingga sampai di sekolah dia tidak nyaman dengan teman-temannya. Kita kan tahu kondisi siswa kita. Kalau biasanya ceria, kemudian sampainya di sekolah dia biasa-biasa saja, perlu kita mengajak bertanya. Itu yang posisi sebagai manajer. Biasanya dia sampai di sekolah tuh ceria. Tiba-tiba beberapa hari ke depan dia tidak semangat. Nah, itu Bapak Ibu guru hebat perlu tahu. Mengapa siswa kita itu tidak seperti biasanya? Itu boleh kita bertanya, apa masalahnya? Nah, ternyata masalahnya itu dibawa dari keluarga misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan sebagai manajer. Sehingga siswa itu bisa curhat kepada kita, menceritakan masalah yang ada dalam dirinya. Kalau mereka sudah bercerita, kita bisa memberikannya atau mengatasi masalahnya. Nah, bisa juga siswa kita itu ceria kembali. Itu sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, saya berharap semuanya kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus ada di posisi yang 5 ini. Dari yang posisi yang 5 ini, yang paling terbaik yaitu sebagai manajer. Ya, untuk yang selanjutnya, ya ini yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kita harus mengambil posisi sebagai manajer. Kita akan bertanya secara mendalam kepada siswa kita. Bagaimana kamu? Biasanya kamu tuh ceria sampai di sekolah, tapi akhir-akhir ini kamu tidak itu dengan teman-temannya. Nah, kita perlu yang pertama mengacu pada restitusi namanya Bapak Ibu guru hebat, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer sehingga terciptanya identitas positif. Kita mengajak siswa membukakan masalah yang ada di dalam dirinya. Kemudian guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu sebagai manajer. Lanjut Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita memasuki tahun pelajaran, itu kita perlu berdiskusi dengan siswa. Apa yang perlu kita bicarakan? Yaitunya keyakinan sekolah atau yang disebut dengan keyakinan kelas. Ya, kita perlu menuliskan nanti di dinding kelas kita apa saja yang sudah kita sepakati bersama dengan siswa kita. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi guru di sini membimbing siswa apa saja aturan yang perlu kita disepakati untuk 1 tahun ke depan. Kemudian keyakinan kelas
berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, Di kelas 5 ada tidak Bu Emi? Ada ya kesepakatan kelas? Ada, iya. Serta harus diterapkan dalam lingkungan kelasnya. Yang pertama di sini sebagai contoh itu di dinding kita sudah terpampang. Ini hasil kesepakatan kelas dari siswa kita kelas 5. Yang pertama selalu menjaga kebersihan. Baik Bapak Ibu, kalau menjaga kebersihan, apabila ada siswa kita yang melanggar, itu wajar saja kita tegur. Karena dia sudah melanggar kesepakatan kelas. Sembarang saja dia membuang sampah, itu perlu juga kita tegur. Karena kita sudah sepakat bahwasanya kita harus menjaga kebersihan. Yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Mungkin ada siswa kita setelah jam istirahat dia tidak muncul-muncul lagi ke kelas. Ternyata dia sedang asik bermain di luar. Itu perlu juga kita ingatkan. Itu yang dimaksud dengan disiplin dan tepat waktu. Kemudian saling tolong menolong. Mungkin di kelas Bapak Ibu guru hebat, tidak semua anak kita punya yang namanya alat pembelajaran. Ya di sini kita bisa menerapkan kepada siswa sikap tolong menolong. Membantunya meminjamkan pensil, meminjamkan pena, itu yang harus kita ajarkan di kelas. Ada juga Bapak Ibu guru hebat anak yang tidak mau berbagi dengan sahabatnya, dengan teman-temannya, karena dia tidak terbiasa. Tidak mau dia meminjamkan benda yang berlebih, misalnya penanya 2, tidak mau dia pinjamkan kepada temannya yang 1. Itu yang perlu kita perbaiki. Bagaimana siswa kita bisa saling tolong menolong. Yang keempat itu kesepakatan dari kelas 5, berbicara dengan sopan. Ya, itu biasanya itu lingkungan kita, mungkin lingkungan anak yang di daerah pasar dengan daerah kampung kadang bahasanya itu berbeda. Yang tinggal di pasar itu biasanya kasar, beda dengan anak yang biasa bermain di rumah. Nah, itu kadang perlu kita apakan siswanya, nasihati. Yang terakhir saling menghormati, ya, saling menghormati antara teman, baik teman maupun guru di kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, pada selanjutnya masuk kita materi segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini yang sering saya temukan. Ternyata selama ini saya kurang menerapkan yang 3 ini. Validasi yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini biasanya kita pakai untuk menyelesaikan masalah peserta didik kita, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita harus menunggu kata-kata dari mereka. Oh ya Bu, saya salah, tadi saya yang menjahati teman saya. Itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Dia merasa dirinya memang bersalah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, dari tindakan yang salah tadi saya akan meminta maaf kepada sahabat saya. Nah, itu contoh dari sikap dan tindakannya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya tidak akan berbuat lagi. Saya akan berteman dengan siapa saja. Nah, itu yang dimaksud dengan menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahap Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah yang ada pada peserta didik kita. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Lanjut Bapak Ibu guru hebat, yaitunya budaya positif. Budaya positif ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan itu berpihak kepada murid dan bersifat menuntut. Ya, pendidikan itu bersifat kepada murid, menghamba kita kepada murid. Bukan menghamba itu bukan kita yang sujud syukur kepada mereka, bukan. Tapi kita mengenali lebih dalam karakter siswa kita. Untuk selanjutnya, pengamalan dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep-konsep tersebut, baik itu di kelas atau di rumah, yaitunya perubahan
kontrol yang biasa saya lakukan. Yang biasa saya lakukan Bapak Ibu sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Jadi biasanya ya saya menyadari bahwasanya yang biasa saya lakukan itu sebagai penghukum, sedikit-sedikit sesuai hukum. Nah, itu yang pengalaman yang saya dapatkan pada modul 1.1. Baik Bapak Ibu guru kita speaking dulu Bapak Kepala Sekolah. Mohon Ibu Siti untuk memberikan musiknya. Ya, speaking Bapak Ibu untuk dipersilakan untuk berdiri. Iya, dipersilakan untuk berdiri. Apa tadi? Ya. Oke, goyang kecil Pak, saya beko Pak. Bapak Ibu kita breaking dulu sejenak untuk menghilangkan lelah kita. Mari kita dengar nyanyi dan gerakannya. Goyang, goyang,
ke materi kita berikutnya. Yang selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Yaitu perubahan yang terjadi adalah yang tadi ya, saya menyadari posisi kontrol yang biasanya saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau, dan seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu paham ya dengan segitiga restitusi tadi? Yang mana yang tadi menstabilkan identitas. Nah, kita stabilkan dulu perasaan siswa kita. Kita tanya dulu, lalu dia nanti akan menjawab apa yang terjadi sebenarnya. Itu menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, berarti tindak lanjutnya apa? Kalau dia sudah menyadari kesalahannya, dia nanti akan berpikir bagaimana caranya untuk supaya dia bisa minta maaf kepada temannya tadi. Kemudian menanyakan keyakinan itu dengan saling memaafkan. Nah, sehingga masalah yang dia buat tadi bisa terselesaikan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, pengalaman seperti apa yang pernah saya alami dari konsep modul budaya positif. Yang pertama, pengalaman yang saya alami dalam menerapkan konsep budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran atau disiplin siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasanya menghukum siswa sebagai langkah itu menurut saya. Ternyata itu salah tadi sudah saya sampaikan, menghukum itu tidak baik untuk siswa. Maka dari itu, saya memerlukan sesuatu pendekatan khusus untuk mensosialisasikannya kepada teman sejawat. Bapak Ibu pernahkah menghukum siswa? Bu Eni pernah menghukum siswa? Oh pernah. Contohnya Bu? Iya, kalau dia tidak membuat PR, lalu hukumannya menyuruh piket 1 minggu, sehingga perasaan siswa tadi itu agak mendongkol. Dia akan merasa melawan dalam hatinya, sebab tidak sesuai dengan keinginannya. Ternyata bukan seperti itu caranya. Tapi kita sebagai manajer, kita bertanya kepada dirinya sendiri, apa kesalahannya, kemudian apa seharusnya yang kamu lakukan. Jadi kita serahkan kepada siswa kita. Bukan kamu langsung buat tugas ini, langsung kerjakan halaman ini. Nah, kita tidak mengetahui bagaimana kondisi sebetulnya siswa kita. Itu yang perlu kita tahu. Jadi Bapak Ibu guru hebat, untuk selanjutnya posisikanlah diri kita sebagai manajer. Lanjut, menurut saya hal baik apa yang ada di lingkungan kelas untuk disiplin positif, nilai-nilai kebijakan apa yang kita temukan, serta keyakinan kelas yang bagaimana seharusnya kita bangun bersama murid. Adapun yang perlu saya perbaiki itu posisi kontrol tadi, cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Lalu kita seharusnya sebagai manajer. Dan selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, saya berbagi pengalaman sedikit sebelum saya belajar dari modul 1 ini. Banyak hal-hal yang saya salah gunakan, ya, yang tidak tepat dalam diri saya sebagai pendidik. Sebelumnya saya sering mempergunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Ya, sedikit-sedikit siswa dihukum, saat itu perasaan saya itu adalah hal yang sangat benar bagi saya. Saya sudah berhasil mendidik siswa, saya sudah merasakan berhasil. Ternyata itu sudah kebalikannya. Mungkin siswa yang saya rasa berhasil tadi itu bertolak belakang dengan apa yang saya pikirkan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi tidak jauh dari yang tadi saya sampaikan.
bahwa inilah yang bagus yang kita terapkan di dalam diri kita sebagai pendidik anak bangsa. Semoga anak-anak kita tadi bisa menjadi generasi emas di 20 tahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu guru hebat, dalam kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya berikan kepada ibu-ibu semuanya kita bisa berkolaborasi bersama untuk membangun pendidikan yang baik di sekolah kita, untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita, serta menciptakan peserta didik kita yang berakhlak mulia seperti dengan visi misi kita sebelumnya. Baik Bapak Ibu, mungkin berakhir acara kita pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktu juga lah yang akan memisahkan kita. Jadi dalam CGP ini saya sangat bersyukur sekali bisa mengikutinya karena banyak pengalaman yang saya dapatkan. Semoga Bapak Ibu rekan saya juga bisa mengikutinya untuk di masa yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu, akhir kata saya sudahi dengan membacakan doa keselamatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita aturkan kepada ibu kita, Ibu Nelvi Yuliasri, yang telah memberikan pemahaman paparannya kepada kita tentang hasil nyatanya. Mudah-mudahan pemaparan yang beliau berikan kepada kita bersama dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi kita sebagai tenaga pendidik, khusus di SD kita, UPT SD Negeri 26 Tanjung Bonai. Aplaus dulu Bapak dan Ibu untuk Ibu Nelvi Yuliasri, dan kita mohonkan kepada Bapak atau Ibu untuk memberikan umpan balik dari pemaparan Ibu kita tadi. Kepada Bapak atau Ibu kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, pertama dan pertama sekali kita telah bisa memperhatikan dengan seksama penampilan dari Ibu Nelvi Yuliasri. Secara keseluruhan apa yang ditampilkan oleh Ibu Nelvi Yuliasri sudah sangat baik, ya. Jadi kita di sini memang betul-betul sangat mengapresiasi apa yang telah ditampilkan beliau. Mudah-mudahan di sini kita dapat mengambilkan sisi baiknya. Kita harus mengesampingkan kalau ada hal-hal yang kurang dari sempurna. Di sini ada beberapa hal mungkin yang perlu disampaikan. Pertama, segi positif. Jelas sekali secara sistematis penyampaian Bu Nelvi sudah bagus. Yang kedua, dilihat dari media yang ditampilkan atau alat yang ditampilkan sudah jauh daripada, sudah sempurna sekali. Kemudian mungkin karena kita dalam suasana yang mungkin sinyal ya tadi ya agak mengganggu ya. Jadi di situ agak terputus tadi sedikit. Nah, jadi mungkin kedepannya kita akan mencari lagi tempat, atau kalau perlu kita bawa ke tempat yang lebih banyak sinyalnya, percaya teman-teman. Nah, jadi kita bawa ke tempat yang bagus sinyalnya, meskipun tak dalam suasana kelas betul, tapi yang memungkinkan, yang bisa mendukung. Nah, ini kita berikan apresiasi untuk Nelvi dulu. Nah, terima kasih. Kemudian untuk sarannya, untuk yang lebih kedepannya lagi, mohon
dipersiapkan lagi dengan sebaik-baiknya, diuji coba dulu, disimulasi dulu untuk mengingat mungkin hal-hal yang tidak kita perhitungkan. Itu saja barangkali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan umpan balik kepada Ibu Nelvi Yuliasri. Berikutnya akan diberikan pula umpan balik oleh Ibu Liza Fidianti SPD sebagai PP juga di sekolah kita ini. Kepada Ibu Liza Fidianti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apresiasi luar biasa kepada CGP hebat kita, Ibu Nelvi Yuliasri yang telah berbagi nyata tentang modul 1.4, itunya disiplin positif. Di modul ini sama-sama kita ketahui bahwa banyak hal yang kita pelajari sebagai guru di sini. Pertama itu posisi kita. Alhamdulillah tadi Ibu Nelvi luar biasa ya pemaparan kita bersama, sehingga dengan pemaparan dari Ibu Nelvi tadi memberikan kita celah untuk berpikir kembali. Kita merefleksi diri kita ini sudah di posisi mana? Apakah kita masih di posisi penghukum atau sudah di posisi manajer? Insya Allah Ibu, apa yang sudah Ibu sampaikan ini bisa kami terapkan di bersama di sekolah kita ini, dan kita konsisten untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari, sehingga dengan adanya budaya-budaya positif ini nanti menimbulkan rasa cinta lagi Bu, cinta kita kepada siswa maupun cinta kita kepada pekerjaan kita sebagai guru. Terima kasih sekali lagi Bu, teruslah berbagi untuk kami semua. Semoga apa yang Ibu dapatkan itu bisa juga kami di sekolah ini mendapatkan ilmu-ilmu baru, ada pembaharuan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, dengan umpan balik yang diberikan oleh Ibu Liza Fidianti Sarjana Pendidikan ini kepada kita bersama, juga kepada Ibu Nelvi Yuliasri, berarti berakhir sudah acara kita untuk siang ini, yaitunya aksi nyata dari Ibu Nelvi Yuliasri. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga teman sejawat. Mungkin saya sebagai pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada guru-guru hebat di SD Negeri 2 Beranam Tanjung Morai. Aplaus untuk kita semua. Saya sebagai pembawa acara terletak salah dan janggal dalam penyampaian saya banyak minta maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.